Kopdes Koperasi Desa Merah Putih yang juga dibahas di berikut. Tahun ini dan tahun depan, setiap desa itu akan kehilangan uang 500 juta rupiah. Ada dana desa, tahu nggak berapa rata-ratanya? 800 juta. Dan 500 jutanya akan dialokasikan ke Kopdes Merah Putih. Oke? Ada nggak kepala desa yang kaya? Banyak, tapi bunyi nggak? Tidak. Karena negara ini terlalu besar. Ada 3 miliar yang dialokasikan dalam 6 tahun, ini udah kom, dan kemudian diambil dari dana desa. Kalau ini terus terjadi, tahun depan kita akan menyaksikan posyandu, jalan desa, semuanya nggak akan. Masyarakat tahu nggak ini adalah ulahnya pemerintah hari ini? Nggak tahu. Masyarakat hanya bisa lapor kepala desa paling jauh hanya bisa lapor ke kantor camat atau bupati. Tahu nggak bahwa ini adalah ulah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan kabinet-kabinetnya yang motong anggaran? Nggak tahu. Itu Kopdes ya. Dan tahu ya, Kopdes sekarang entitas yang mengerjakan Kopdes itu bukan ya mau bangun gudang. Siapa yang bangun gudang? Silahkan cek di desa masing-masing. Oke, saya mungkin nggak akan terlalu panjang lebar di sana. Ketiga, MBG. Berapa banyak yang keracunan hari ini? 13 ribu orang. Dan ini yang keracunan manusia, bukan pohon, bukan tanaman padi, bukan meja. Ini manusia. Dengan keracunan yang sedemikian banyak, pemerintah stop nggak? Enggak, pemerintah jalan terus. Dan kita tahu siapa pelaksana MBG di lapangan, siapa yayasan-yayasan itu. Mulai saiki nek Koperasi Merah Putih, itu tinggalane Pak Prabowo sampeyan. Nah, karepe Pak Prabowo ki yang duwe ting. Mulai saiki tiap desa iki berapa lho? Sak Jawa Timur sekitar 8.500 desa. Lha iki nek Koperasi Merah Putih terus Pak Prabowo sedo, kok Koperasi Merah Putih dhek urip, Pak Prabowo koyo wong urip. Kowe lek payu lho. Lah ya kuwi lek payu soalnya aku ngenani ngaji ning Jember nek Koperasi Merah Putih ki ning ngarep kuburan. Lah terus yang tunggu apa? Ya kita doakan lah. Jadi jane karepe Pak Prabowo ki duwe tinggalan. Lah nggih. Koperasi Merah Putih kok ning kuburan tunggu apa? Kawinane ngaji ning Bojonegoro piye ngono. Yo ning alas ya. Banyak yang bilang kalau Kopdes ini tuh salah tempat. Hei, jangan salah ya. Ini tuh namanya visioner. Kalian nggak tahu aja, kalau daerah pesisir itu aktivitas ekonomi nelayannya tuh padat banget. Jadi adanya Kopdes yang dibangun di pinggir pantai semacam ini tuh membantu distribusi perikanan dan pemasaran hasil laut warga setempat. Siapa tahu nantinya Kopdes ini juga menjual peralatan kapal untuk nelayan, ya kan? Kita nggak pernah tahu, bro. Tapi memang terlepas dari itu semua, aspek keselamatan dan keamanan bangunannya ini sendiri juga harus diperhatikan. Kulihat-lihat mepet banget tuh. Dan terakhirnya aku tegaskan, dimanapun nantinya Kopdes itu dibangun, yang perlu dipastikan adalah lokasinya aman, sesuai aturan, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Gimana menurut kalian? Udah lihat tayangan video tentang pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Kopdes Merah Putih berdiri di pinggir laut, lokasinya jauh dari pemukiman. Bikin warganet bingung. Idenya ada-ada aja ya. Kayaknya orang yang bikin ide pembangunan Kopdes ini pasti IQ-nya di atas 200. Karena sangat brilian gitu ya. Pembangunan Kopdesnya kemarin di atas bukit, di tengah hutan, di atas gunung, di dekat pemakaman umum. Terus ada lagi Kopdes yang dibangun dekat tumpukan sampah. Sekarang Kopdes dibangun di pinggir laut. Ada aja idenya ya. Yang belum dibangun itu adalah Kopdesnya di atas awan kayaknya ya. Di laporan ke pusatnya Kopdes Merah Putih dibangun di tempat ramai dan strategis. Mengajukan anggaran pembangunan Kopdes ke pemerintah pusat miliaran rupiah. Akan tetapi yang dibangun hanya puluhan juta rupiah. Yang penting cair dan bagi-bagi uangnya, ya kan? Mana nih kaum 58? Ayo dong laporkan juga ke pemerintah oknum modal beginian nih. Karena yang mereka pakai itu adalah uang kita, uang dari pajak yang kita bayarkan ke pemerintah. Apa kalian mau diam saja ketika para oknum-oknum, para pejabat bangsa memakan uang pajak rakyat? Salam akal sehat. Koperasi Desa Merah Putih punya 6 unit usaha sekaligus. Ini penjelasannya. Di Kopdes, kebutuhan sehari-hari bisa dipenuhi lebih dekat dan lebih mudah. Pertama, gerai sembako. Belanja kebutuhan pokok jadi lebih praktis dengan harga yang terjangkau. Kedua, klinik dan apotek. Kalau lagi kurang sehat, warga bisa mendapatkan layanan kesehatan dan obat tanpa harus pergi ke kota. Ketiga, koperasi simpan pinjam butuh modal usaha atau dana darurat. Ada layanan simpan pinjam yang dirancang untuk membantu masyarakat serta anggota. Keempat, cold storage. Hasil panen, ikan, atau produk segar bisa disimpan lebih lama sehingga kualitas tetap terjaga dan tidak cepat rusak. Kelima, gudang logistik. Distribusi barang jadi lebih rapi, stok lebih terkontrol, dan kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi tepat waktu.
Keenam, toko pertanian. Petani bisa mendapatkan pupuk, benih, dan berbagai kebutuhan pertanian dengan lebih mudah. Jadi Kopdes bukan sekadar tempat belanja. Semua layanan penting untuk mendukung ekonomi desa ada di satu tempat. Beredar viral video yang menyebutkan bahwa terdapat sebuah Kopdes merah putih yang berdiri sendiri di tengah sawah. Apakah benar hal itu terjadi? Yuk kita simak penjelasannya. Terima kasih, saya mewakili warga Desa Ternate ya atas viralnya video-video kemarin bahwa keberadaan koperasi KDMP Merah Putih ini dianggap itu jauh dari pemukiman. Ini perencanaan kedepannya ini sudah direncanakan bahwa mulai dari itu rencana mau dibikin gedung PAUD. Terus ini mau dibikin ruko, jalan juga, sana juga tembus dari pemukiman juga. Ini nantinya istilahnya dari sini ada ring road. Sini yang pintu masuk, sana yang pintu keluar. Juga ini jalan ini akses rame, Pak. Itu ya juga ada ke sawah, ada yang akses ke kebun-kebun juga, lewatnya juga sini. Ternyata jika kita lihat menggunakan kamera yang dipasang pada drone, terlihat bahwa sebenarnya Koperasi Merah Putih ini juga tidak berada jauh dari pemukiman warga. Jadi, lokasi ini sebenarnya tidak seperti yang ramai diberitakan. Yuk jadi netizen cerdas dengan saring sebelum sharing. Baru 2 bulan jalan, Kades di Bojonegoro ini bongkar omset dan kegagalan sistem Kopdes Merah Putih. Kalian pasti udah tahu lah ya, Kopdes Merah Putih yang menjadi program strategis nasional dan digadang-gadang bakal keren banget. Tapi pas praktik di lapangan, hamsyong bro. Baru 2 bulan berjalan aja, udah ikut gregetan pas denger Pak Kades asal Campurejo Bojonegoro ini ngespil omset proyek ini. Sumpah, apalagi denger sampai detailnya kayak gini nih. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwasanya gerai ini akan maju, bahkan itu dibuktikan dengan omset harian itu sangat minim, bahkan 100.000, 200.000, 300.000, karena barangnya yang ada, yang stok itu ya semacam banyak jajan-jajan itu loh. Jadi nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk belanja di situ mau belanja apa? Gimana mau majuin ekonomi warga kalau buat bayar listrik sama operasional gerai aja nggak nutup? Stok barang kebutuhan warga yang harusnya tersedia malah kosong melompong. Yang paling bikin miris, ada karyawan yang cuma digaji 76.000 sebulan. 76.000 sebulan buat beli apa di zaman sekarang woi? Program yang katanya besar tapi kok operasional di lapangan bisa kacau begini. Kalau menurut kalian ini emang konsep manajemennya yang belum matang atau terlalu dipaksakan? Masih ada yang bilang Kopdes Merah Putih cuma proyek pemerintah. Coba lihat Jawa Timur. Nilai transaksinya sudah tembus 24 miliar rupiah, bahkan jadi yang terbesar di Indonesia. Bukan cuma angka, ini bukti ekonomi desa benar-benar bergerak. Menkop Ferry Juliantono menyebut, capaian ini menunjukkan koperasi desa bisa jadi mesin ekonomi baru kalau dikelola serius. Salah satu contohnya ada di Desa Dapet, Gresik. Gerai koperasinya bisa meraup omset 70-100 juta rupiah setiap bulan, hanya dari jual kebutuhan sehari-hari. Kedepan, Kopdes bukan cuma jual sembako. Koperasi ini juga akan menjadi penampung hasil panen, tempat distribusi barang subsidi, sampai layanan simpan pinjam. Intinya sederhana, uang yang selama ini keluar desa, sekarang mulai berputar di desa sendiri. Dan Jawa Timur membuktikan itu bukan mimpi.